narasumber kita yang pertama, Dedi Sulaimawan atau yang lebih dikenal sebagai @travel_by_dedi. Seorang traveler ya. Nah ini dia, silakan. Halo Mas, silakan. Wow. Coba Beliau kenalin dulu. Oh kenalin ya. Beliau adalah seorang traveler yang aktif melalui Instagram dan juga YouTube yang sudah berpetualang di lebih dari 30 negara. Wow, luar biasa. Wow, dan juga lebih dari setengah Indonesia. Setengah Indonesia sudah dikunjungi oleh Mas dan juga Dedi. memiliki kesibukan sebagai tour leader, travel consultant, brand ambassador, trainer, influencer, aktor film, dan juga public speaker. Ini dia Travel by Dedi, tepuk tangan teman-teman, silakan. Wow, ini juga bukan pertama kali kita ngobrol sama Bang Dedi ya. Iya. Bahkan Bang Dedi kan punya single yang promo di Berdua ya. Oke, silakan gitu nanti kita bakal ngobrol ya, Bang Dedi dan cek. Ya mohon izin Pak. Ya kalau dibilang risih gimana ya? Sebenarnya lebih kepada beban moral dan tanggung jawab aja Bang Ardi. Jadi pada saat banyak positif, karena sebagai influencer itu adalah pusat pengaruh. Influence artinya orang yang bisa memberikan pengaruh. Kita makan apa, orang bisa ikut makan itu. Kita memilih pakai baju apa, orang bisa pilih pakai baju itu. Nah, di zaman sekarang ini yang tadi Pak Edi bilang bahwa narkoba juga sudah mulai masuk ke anak-anak, remaja segala macam, itu harusnya kita bisa memberikan informasi, edukasi dan inspirasi kepada generasi milenial supaya mereka juga tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan itu. Nah, apa yang bisa kita pilih adalah banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Kalau pelajar bisa berprestasi tanpa ekstasi. Kalau generasi milenial bisa melakukan upgrade potensi diri dari berbagai macam aktivitas yang biasa dia pilih. Saya percaya setiap orang itu punya potensi yang luar biasa, tinggal diasah saja, kemudian konsistensi di situ, sibukkan diri dengan hal positif sehingga nggak kepikiran lagi Pak ya untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Dan pada saat sebagai seorang influencer sudah melakukan hal itu dan dia dilihat oleh banyak orang, artinya apa? Dia sudah melakukan tanggung jawabnya secara positif. Insya Allah karena pusat pengaruh, teman-teman yang lain juga bisa melihat dan bisa mengikuti juga. Jadi lebih kepada beban moral dan tanggung jawab. Halo teman-teman influencer, halo. Hai, saya mau tepuk tangan yang meriah buat acara kita hari ini. Nah, luar biasa. Ini saya senang banget kalau bisa berada di sini. Kapan-kapan kita kolaborasi ya. Kolaborasi untuk memajukan BNN supaya kita berantas narkoba bareng-bareng. Setuju? Setuju. Oke. Ya, jadi Bang Adi sebenarnya saya tidak cari followers waktu awal. Carinya itu teman. Ya, makanya engagement sampai sekarang juga kuat luar biasa karena memang yang dipikirkan itu adalah tambah teman, tambah saudara gitu pada intinya. Nah, kalau setuju banget yang Dr. Obel bilang bahwa setiap orang itu fokuskan saja apa yang dia suka, cari passionnya, konsistensi di situ, kemudian sibuki diri, bertanggung jawab dengan pilihannya sehingga bisa menjadi hal-hal yang positif. Nah, kalau aku pribadi percaya bahwa setiap orang itu pasti punya potensi, punya keunikan dan punya upgrade diri yang bisa dia kembangkan masing-masing. Kayak teman-teman ada di sini mungkin yang ada hobinya olahraga, hobinya musik, hobinya masak, kemudian hobinya di akademisi, itu bisa dikembangkan masing-masing dan bisa menjadi potensi diri. Dan yang paling penting adalah kolaborasi. Kalau sudah kolaborasi gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang circle-nya juga bagus, ketemu orang-orang positif yang tadinya grade-nya di sini, itu bisa naik menjadi di sini. Dan kebayang nggak kalau ada dua tipikal orang, satu adalah orang yang menjadi energi giver, yaitu pemberi energi, yang satu energi sucker, penyedot energi. Kalau orang-orang pemberi energi ini bersatu padu, berkolaborasi, kemudian menciptakan sesuatu visi dan misi yang sama, insya Allah cepat didapatnya. Saya juga percaya bahwa BNN juga nggak mungkin kerja sendiri ya Pak Edi ya. Pasti butuh bantuan juga dari teman-teman media, teman-teman influencer, masyarakat juga yang lainnya. Nah, kalau kita semua kompak berantas narkoba, war on drugs, mudah-mudahan Pak target tercapai. Amin. Amin. Luar biasa ya. Kedua influencer kita ini, dua-duanya bisa nge-MC ya. Ini yang membahayakan kita berdua itu ya. Pantesan saya deg-degan. Kenapa mereka berdua yang diundang sih? Karena ini saya. Ya, dan tentunya selain di Pro FM 90,5 FM, kita disiarkan langsung juga di Instagram BNN Provinsi Lampung. Itu ada di @info_bnn_provinsi_. Saya yakin setiap orang tuh punya keinginan untuk selalu sehat.
Ya, sehat adalah salah satu investasi yang paling mahal. Saya yakin orang tuh pengen masa tuanya juga bahagia, panjang umur ya Pak ya, bisa bermain dengan anak cucu tanpa harus sakit-sakitan. Yang bisa kita bekali dari sekarang adalah bentengi diri. Kita punya Tuhan, kita punya agama, kita punya keluarga. Ya, hidup itu hanya sekali. Jadi kan hidup itu berarti. Kenapa kita harus punya gelar alumni narkoba? Ngapain? Iya. Terus itu kan nempel seumur hidup ya Pak, walaupun kita sudah pernah memakai, itu kan nempel seumur hidup. Jadi daripada coba-coba, daripada tergoda, mending nggak sekalian aja gitu. Kalau dibilang harus kuat, bentengin diri harus kuat banget. Saya traveler, teman-teman saya banyak yang perokok, banyak banget. Tapi sampai sekarang saya pun memilih nggak merokok, karena apa? Saya sudah nikmati hidup sehat. Sampai dengan sekarang saya masih kuat lari 5 kilo, 10 kilo, naik gunung, nyelam laut gitu. Dan itu bahagia banget Pak. Ya, jadi pada saat kita sudah bentengi diri dengan iman, dengan kekuatan keluarga, power of family, kemudian kita ingat lagi cita-cita kita, bagaimana kita masa tuanya bisa hidup bahagia, nggak sakit-sakitan. Terus daripada bolak-balik masuk rumah sakit, mending bolak-balik cari duit. Ya, kata dokter Ogel ada yang lebih menggoda, benar banget. Ya, dunia ini banyak pilihan. Jadi kayak teman-teman influencer di sini ya, bisa memilih untuk mensosialisasikan acara hari ini. Mungkin bisa dapat oleh-oleh bahwa kalau ada teman-temannya atau anggota keluarganya yang terkena penyalahgunaan narkoba, itu bisa datang ke klinik kita, ke call center juga ada, di Instagramnya ada. Ada 3 jaminan teman-teman, gratis, nggak dipungut biaya, nggak dipidana, kemudian datanya dirahasiakan. Itu kurang apa lagi ya Pak ya? Jadi sebelum didatangi, mending mendatangkan diri dulu gitu kalau menurut saya. Terima kasih. Dalam lubang itu, nah lakukan yang tadi itu sebenarnya, lapor aja. Lapor kan nggak dipidana, lapor juga nggak perlu bayar, direhab gratis sampai sembuh ya Pak ya. Kemudian juga datanya dirahasiakan. Mungkin influencer, artis takut datanya terupload, terblow up, sehingga dia akan malu. Tapi kan sudah ada jaminan dari undang-undang bahwa 3 hal itu menjadi jaminan kita, gratis disembuhkan sampai selesai, tidak dipidana, dan data dirahasiakan. Kalau sampai pada saat seorang artis atau influencer terkena narkoba dan dia lapor, ternyata datanya terupload, berarti udah ada kesalahan yang menyalahi undang-undang. Nah, sebenarnya dia bisa berpegangan pada itu undang-undang yang menjamin. Kalau sudah ditangkap, ketahuan ya otomatis terupload ke media kemana-mana, apalagi seorang public figure. Ya, harusnya dia paham itu, bahwa sebelum itu sampai terjadi, berdasarkan pengalaman pribadi ya. Tadi dibilangnya bahwa karena jadwal yang padat, sibuk, jadi dia perlu energi lebih banyak lagi. Kalau pribadi aku terus terang jadwalnya padat banget memang. Mengajar di 6 kampus sambil kuliah, sambil jadi traveler keliling Indonesia ke luar negeri, belum public speaker, belum kemana-mana, itu kan perlu tenaga yang luar biasa banyak ya. Tapi sampai dengan sekarang itu saya masih diberikan kesehatan yang luar biasa. Saya medical check up tiap bulan, kan memang salah satu brand untuk medical check up. Aman, kolesterol aman, asam urat aman, jantung aman, urin aman, darah aman, kanker nggak ada. Dokter kan, kamu minum apa ya sehat banget? Saya bilang, dok, saya memang tidak merokok, tidak terlalu banyak minum gula, saya olahraga, saya hidupnya sehat, bersyukur, bahagia. Saya tidurnya berkualitas, walaupun tidak tidur lama-lama, tapi sebentar kalau berkualitas. Dan yang paling penting adalah pada saat hati kita bahagia, pikiran kita bersih, tidak ada iri hati dengki, itu imunnya jadi makin kuat. Sehingga pada saat melakukan aktivitas yang padat sekalipun, kita nggak perlu butuh bantuan apapun, cukup yang kita punya ini aja. Saya juga membuktikan dengan melakukan donor darah tetap sukarela. Sampai sekarang mungkin sudah sampai ke 50 kali gitu ya. Dan itu membuktikan bahwa wow, ternyata terima kasih. Ternyata di badan saya itu, ya saya membuktikan sendiri bahwa pada saat saya medical check up, semuanya diperiksa itu minimal ada kelebihan apa, kekurangan apa, enggak, normal semuanya, alhamdulillah. Ya dibantu dengan pikiran dan hati yang bersih, mudah-mudahan, amin. Nggak boleh susun hati, Obi. Kalau itu Aduh, ini kalau Bang Deddy udah 50 kali donor darah, tuh baru sekali pingsan udah nggak mau lagi. Iya betul banget, saya tambahin selengkapin dikit lagi. Kalau mau jadi orang baik, katanya harus lihat yang baik, dengar yang baik, kemudian rasakan yang baik. Jadi insya Allah yang kita jalani, yang kita hasilkan juga baik-baik gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya tuh dari itu ya, dari penglihatan, pikiran ya, akhirnya perilakunya gitu ya. Aduh.